Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, mari sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bentuk kesungguhan kita dalam berdoa, mari kita rapikan terlebih dahulu baju kita, sekitar kita, yang tertuang di Quran surat At-Taubah, wallahu yuhibbul mutatahhirin, yang artinya dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bagaimana? Sudah bersih semuanya dan rapi? Setelah itu mari kita berdoa dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, keturunan, dan para ahli bait. Selanjutnya kita bertawasul kepada para sahabat, tabi'in, ulama, dan orang alim, para aulia, syuhada, dan sholihin. Yang ketiga, kepada guru-guru kita, khususnya Al-Mahfurullah Kiai Haji Munir Hasyim Latif sebagai pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Yang keempat, kita khususkan kepada orang tua kita, yakni kepada ibu dan bapak kita. Yang terakhir, kita khususkan kepada hajat kita untuk mencari ilmu. Al-Fatihah. Mari anak-anakku, kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihil munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna bi nuril fahmi wa ahrijna min dulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, mari selanjutnya kita semuanya berdiri, yakni untuk membaca ikrar. Silakan anak-anakku sekarang berdiri. Dan selanjutnya silakan menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Agar kegiatan kita yang kita laksanakan memberikan manfaat saat menghadapi kondisi pandemi seperti ini, baik untuk diri kita, orang tua kita, maupun seluruh umat Islam saudara kita, maka mari kita bersama-sama melantunkan sholawat. Sholawat yang akan kita lantunkan setelah ini yakni sholawat tibil qulub, yang biasa kita buat pujian menjelang sholat di masjid maupun musola. Mari anak-anakku, kita lantunkan sholawat tibil qulub bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawati bil qulub memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya sakit akibat pandemi saat ini, baik untuk diri kita, orang tua kita, serta saudara-saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Jadi dengan melantutkan sholawat ini kita sudah melaksanakan bakti kita kepada orang tua dan guru, juga berbuat baik kepada saudara dan tetangga, sehingga ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dalam mencapai berbagai keinginan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan pada orang-orang yang yakni berbakti kepada orang tua dan guru dan bertaubat. Di masa pandemi seperti ini, harapan saya untuk kalian yakni semakin perbanyak untuk membaca sholawat agar terhindar dari mara bahaya. Selain itu, protokol kesehatan harus wajib kalian patuhi dimanapun kalian berada. Ada yang tahu protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia? Tentunya yang kalian tahu ada 5. Tapi ingat, di Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif yang diajarkan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yakni ada 7. Mari kita simak bersama-sama apa protokol kesehatan 7M yang berlaku di Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Karena mulianya Nabi besar Muhammad SAW, untuk itu agar lebih menjiwai kita pada saat bersolawat, mari setelah ini kita perhatikan tayangan berikut. Tayangan ini menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Mari kita lihat bersama-sama. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan.
Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang. Akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW. Gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sak, dihidangkan, ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sak yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu, ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya gak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam, dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan, yaitu ada dalam Taurat tertulis ghalaba hilmuhu ghadabu, sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya, nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Bagaimana mengenai video tersebut? Karena akhlak Rasulullah SAW dalam menerima perlakuan pendeta Yahudi, maka menyebabkan pendeta tersebut masuk Islam.
sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Innama bukhistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Begitu pentingnya mengenai akhlak. Akhlak akan menyebabkan orang menghormati kita, berteman dengan kita, mengikuti ajakan kita, bahkan mencari kita untuk menjadi temannya. Apakah akhlak itu? Akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak pasti tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Agar terbentuk akhlak, maka dibuat peraturan sebagai pembiasaan untuk tidak melakukan yang tidak baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Baik anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada materi kita, yakni peraturan yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Yang pertama, peraturan tentang kegiatan belajar mengajar. Ada dua, yakni siswa wajib membaca Al-Quran, dan yang kedua siswa wajib KPI, yakni kecakapan penerapan ibadah. Yang pertama, siswa wajib membaca Al-Quran. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, siswa wajib yakni membaca Al-Quran, karena dalam hadis riwayat Muslim mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu yahti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi, yang artinya bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Yang kedua, yakni siswa wajib KPI atau kecakapan penerapan ibadah. Dengan mengetahui dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, maka menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk nantinya saat ketika dewasa, yaitu menuntaskan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Juga terdapat di hadis riwayat Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Selanjutnya mengenai peraturan di lingkup Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif, yakni peraturan tentang tata tertib di sekolah. Coba kita baca ketentuan umumnya. Yakni yang pertama, tata tertib ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah, dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan yang efektif. Ketentuan yang kedua, yakni tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran efektif. Ketentuan yang ketiga, yakni mengenai tata tertib umum, meliputi 1. Siswa bersalaman dengan guru saat datang maupun pulang. Yang kedua, siswa mengucapkan atau menjawab salam, tersenyum bila bertemu dengan guru, siswa yang lainnya, ataupun orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Dari tata tertib umum ini, bila kita hubungkan dengan hadis riwayat Tirmizi, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu
adalah bernilai sedekah bagimu. Berarti dengan mematuhi tata tertib umum ini, kita sudah mengurangi kesalahan dengan kebaikan yang kita lakukan. Berikut tadi adalah mengenai peraturan yang ada di lingkup YPM. Kesimpulannya, jadi bila kita ingin sukses dan bahagia, maka kita harus meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan meniru akhlak beliaulah kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah awal meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memulai dengan perbanyak sholawat. Setelah ini, mari kita bersama-sama sebagai adab cinta kita kepada Nabi besar kita, mari kita mencium lafaz beliau. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sangat cinta kepada beliau. Mari kita cium lafaz beliau. Serta kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karena Engkau jadikan kami umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita telah selesai. Sebagai bentuk tanggung jawab kalian, maka silahkan mengerjakan tugas. Dan tugas tersebut ada di deskripsi video ini. Telah tuntas materi kita kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa akhir belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.